Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah keimanan kita, menambah kebaikan-kebaikan kita pada sesama, sehingga apa yang kita wajibkan di dalam hidup ini, yaitu hablum minan nas dan hablum minallah, bisa terwujud di dalam hidup ini. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala secepatnya mengijabah hajat-hajat kita, segera mewujudkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Anda mengharapkan sesuatu ingin cepat terwujud, hajat Anda segera terkabul dan doa-doa Anda segera diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Anda wajib tahu 3 hal ini, yaitu yang pertama, Anda harus introspeksi diri atau muhasabah diri, dalam artian Anda harus menyesali dosa-dosa Anda, menyesali sesuatu yang sudah Anda lakukan yang tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Anda harus melakukan sholat taubah terlebih dahulu dan tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah Anda lakukan di waktu lampau. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti, atau setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka dari itu, dengan merujuk hadis tersebut, kita sebelum meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukan terlebih dahulu yaitu sholat taubah 2 rakaat. Dan untuk yang kedua, Anda harus yakin bahwa doa-doamu akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairi minhum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai prasangkaan hamba-hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu." Jadi dengan hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya kita harus yakin ketika kita berdoa pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doamu. Dan untuk yang nomor 3, yaitu Anda harus husnudzon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ketika doa-doamu tidak sesuai waktu yang Anda harapkan, Anda harus berpikir, Anda harus berhusnudzon bahwa keputusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah keputusan yang terbaik bagi Anda. Misalkan Anda menjual tanah atau rumah, dan Anda mengharapkan laku di bulan Agustus, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah tanah atau rumah Anda laku di bulan Desember, maka itulah yang terbaik buat Anda. Karena bisa saja ketika Anda mengharapkan laku di bulan Agustus, Anda terkena musibah atau Anda terkena urusan-urusan yang Anda tidak sukai. Jadi di dalam berdoa, husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah penting, supaya
kita mempunyai adab atau mempunyai tata krama di dalam berdoa, karena kita adalah seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya dan maha menghendaki sesuatu yang terjadi. Semoga dengan kita melakukan 3 hal tersebut, yaitu adab dalam berdoa, semoga Allah secepatnya mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan atau doa, yang mana amalan atau doa ini manfaat atau faedahnya yaitu untuk hajat-hajat yang belum terwujud, keinginan-keinginan yang belum tercapai, maka Anda bisa mengamalkan amalan ini. Amalan ini sudah dibuktikan, dan ini ada sedikit cerita yang mengamalkan amalan ini. Ini ada seorang perempuan yang sakit selama 25 tahun dan sudah berobat kemana-mana di medis alternatif, tetapi belum juga sembuh. Kemudian beliau mengamalkan amalan ini selama 7 hari dan alhamdulillah penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Dan kemudian beliau setelah sembuh dari sakitnya, beliau ingin mempunyai usaha dan ingin rezekinya lancar. Kemudian beliau mengamalkan amalan ini selama 7 hari dan alhamdulillah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempunyai usaha, ekonominya lancar dan diberi kesembuhan dari penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pemirsa yang ingin mengamalkan amalan ini, silahkan izin terlebih dahulu dengan cara menulis lafaz qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sana dalam mengamalkan sebuah amalan. Adapun doa dari amalan ini yaitu Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bi bismillahirrahmanirrahim an taqdiya li hajati hadhihi. Kemudian sebutkan hajatnya, bisa dilesankan atau cukup disebutkan di dalam hati. Dan untuk amalannya yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim fi majlisin wahidin sebanyak 12.000 kali. Maksud dari fi majlisin wahidin yaitu diamalkan dalam satu tempat, dalam satu waktu. Dan untuk tata caranya yaitu Anda sholat taubah 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian mengamalkan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali, kemudian berdoa Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bi bismillahirrahmanirrahim an taqdiya li hajati hadhihi. Kemudian sebutkan hajatnya. Dan doa tersebut dibaca berapa kali? Yaitu doa tersebut dibaca sebanyak 11 kali. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bi bismillahirrahmanirrahim an taqdiya li hajati hadhihi. Ya Allah, semoga tanah saya laku di bulan ini. Ya Allah, semoga hutang-hutang saya cepat lunas di bulan ini. Misal seperti itu. Dan doa tersebut diulang sebanyak 11 kali. Dan untuk waktunya yaitu yang paling mustajab itu pada waktu sepertiga malam, yaitu sekitar jam 3 atau setengah 4. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.